Halo, selamat datang di channel YouTube aku. Untuk tutorial Procreate kali ini agak sedikit berbeda, bukan soal gambar menggambar, tapi aku jamin ini juga bermanfaat untuk kalian. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat hand lettering yang menarik dengan aplikasi Procreate, dan tentunya masih dengan media gambar iPad dengan Apple Pencil-nya. Di dalam seni membuat hand lettering secara konvensional, biasanya alat yang dipakai adalah kuas, juga tinta, dan kertas. Namun dengan adanya kelebihan Apple Pencil yang memiliki fitur pressure sensitive, maka metode dalam hand lettering yang biasa dilakukan dengan kuas bisa kita lakukan dengan digital. Namun kita memerlukan praktis terlebih dahulu supaya tangan kita lebih terbiasa untuk menggunakan fitur pressure sensitive ini. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengikuti tutorial kali ini, aku harap kalian mendownload terlebih dahulu brush yang sama dengan yang aku gunakan dalam tutorial kali ini. Dan brush yang aku gunakan ini gratis alias tidak berbayar. Link brushnya bisa kalian dapatkan di description box. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Dengan adanya fitur pressure sensitive, kita bisa mengatur ketebalan dari garis yang kita goreskan dengan memberikan tekanan pada Apple Pencil. Saat kita menggoreskan Apple Pencil kita di layar secara ringan, maka kita akan mendapatkan hasil garis yang tipis. Sebaliknya ketika kita menekan lebih berat kepada layar, maka kita akan mendapatkan hasil garis yang lebih tebal. Nah, kalian bisa melihat contohnya pada video ya. Dua kata kunci yang harus kita ingat dalam teknik hand lettering ini, yang pertama adalah penekanan dan yang kedua adalah arah goresan. Ketika membuat huruf, apabila arah goresannya ke atas, maka penekanan pensilnya harus ringan. Sebaliknya, ketika arah goresannya ke bawah, maka penekanannya harus lebih berat. Untuk latihan yang pertama, kalian goreskan Apple Pencil kalian ke arah atas dengan penekanan yang ringan untuk membuat garis tipis seperti contoh yang aku buat di video. Untuk membuat kalian semakin terbiasa, buatlah garis yang banyak memenuhi seluruh permukaan kanvas Procreate kalian. Ulanglah terus-menerus sampai kalian mendapatkan garis tipis yang sama rata antara satu dan lainnya sampai kalian terbiasa. Lanjut ke latihan yang kedua, ini adalah kebalikan dari teknik yang kita lakukan pada latihan pertama. Buatlah garis yang tebal dengan menggoreskan Apple Pencil kalian ke arah bawah dengan penekanan yang lebih berat. Alasan aku menyarankan kalian menggunakan brush copycat dalam tutorial kali ini adalah supaya kalian bisa melihat perbedaan antara garis tebal dan garis tipis. Terlihat sekali kan bedanya ketika kalian menggunakan brush ini. Garis tipisnya akan terlihat seperti satu layer, sedangkan garis tebalnya akan terlihat seperti dua layer. Untuk latihan ketiga ini kita memadukan teknik dari latihan 1 dan latihan 2. Di sini kamu harus menggambar garis yang melengkung seperti U yang terbalik, dimulai dari tekanan yang ringan ke arah atas, lalu dilanjutkan dengan penekanan yang lebih berat saat Apple Pencilmu meluncur ke bawah untuk mendapatkan efek garis yang lebih tebal. Sama seperti latihan-latihan sebelumnya, latihan ketiga ini juga harus kamu ulang berkali-kali supaya kalian terbiasa. Nantinya apabila sudah terbiasa, maka gerakan tangan kalian pun akan otomatis untuk menggoreskan garis yang tipis dan tebal. Semakin rutin kalian berlatih, semakin cepat juga kalian terbiasa. Dan kalian juga harus mencoba latihan ini menggunakan brush dengan tipe yang berbeda-beda, sehingga nantinya akan muncul ciri khas kalian ketika membuat hand lettering. Oh iya, kalian juga boleh kok menggunakan warna lain dalam mengikuti tutorial kali ini. Latihan keempat ini adalah kebalikan dari teknik pada latihan ketiga. Kalau latihan yang ketiga tadi kan dari bawah ke atas lalu ke bawah lagi, yang ini kebalikannya. Masih membuat garis lengkung namun kali ini lebih mirip seperti huruf U ya. Goreskan Apple Pencil kamu dari atas ke bawah dengan penekanan yang berat untuk mendapatkan hasil tebal, lalu dilanjutkan membuat goresan garis ke atas dengan penekanan yang ringan untuk mendapatkan hasil garis yang tipis. Latihan keempat ini juga harus kalian ulang-ulang ya. Usahakan lengkungan yang kalian buat sempurna seperti huruf U. Dalam latihan 5 ini, kita memadukan antara latihan ketiga dan latihan keempat. Dimulai dengan menggoreskan garis yang tipis dulu ke arah atas, lalu dilanjutkan dengan penekanan yang lebih berat untuk mendapatkan goresan garis yang lebih tebal, lalu dilanjutkan dengan menggoreskan garis tipis lagi.
Nanti bentuk yang kamu hasilkan adalah mirip seperti gelombang seperti ini atau mirip dengan huruf N. Apabila latihan 5 ini masih tampak susah untuk tangan kamu, berarti kamu masih harus membiasakan tanganmu dengan latihan 1 sampai latihan 4. Dalam melakukan latihan 5 ini, usahakan garis yang kalian goreskan tidak terputus. Jadi memang dibutuhkan kesabaran ya dalam melakukan latihan-latihan ini. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang keenam. Latihan yang keenam ini adalah kebalikan daripada latihan yang kelima. Jadi apabila latihan kelima kalian belum lancar, jangan masuk dulu ke latihan keenam ini. Kalian ulang-ulang dulu latihan kelima sampai kalian lancar, baru kita move ke latihan keenam. Nah, di latihan keenam ini kita mulai dengan garis tebal dari atas ke bawah dengan penekanan yang berat di Apple Pencil kalian. Selanjutnya tanpa memutus garisnya, kita melanjutkan membuat garis ke atas dengan penekanan Apple Pencil yang ringan sehingga menghasilkan garis yang tipis, lalu dilanjutkan lagi ke arah bawah dengan penekanan yang berat. Nanti hasilnya akan mirip gelombang seperti ini atau bisa juga menyerupai huruf N. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan yang ketujuh. Nah, di latihan ketujuh ini kita membuat bentuk yang beda daripada latihan yang ke-1 sampai yang ke-6. Mirip seperti latihan yang ketiga, namun dilanjutkan dengan menambah garis lagi ke arah atas dengan penekanan Apple Pencil yang ringan sehingga mendapatkan hasil yang tipis. Nah, bentuknya mirip seperti huruf S ya. Walaupun terlihat mudah, tapi latihan ini juga cukup sulit loh. Lakukan berulang-ulang sampai kamu terbiasa. Oke, masih belum capek kan? Karena sekarang kita masuk ke latihan yang ke-8. Latihan yang ke-8 ini sangat berbeda dengan latihan yang sebelumnya karena kita akan membuat satu garis yang saling berhubungan di kedua ujungnya. Hasilnya akan mirip seperti lingkaran atau bisa juga menyerupai bentuk huruf O. Dimulai dari menggoreskan garis tipis ke arah atas dengan penekanan yang ringan, dilanjutkan dengan menekankan Apple Pencil kalian dengan penekanan yang lebih berat ke arah bawah, dan tanpa memutuskan garisnya, sambungkanlah kepada ujung dari garis tipis di awal. Ketika akan menyambungkan dari garis yang tebal, jangan lupa kurangi penekanan supaya bisa menyambung kepada garis yang lebih tipis. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-9. Pada latihan yang ke-9 kali ini sebetulnya hampir sama dengan latihan ke-8. Namun arahnya berbeda. Nah, di latihan 9 ini kita mulai dari atas ke bawah dengan penekanan yang lebih berat, lalu dilanjutkan dengan penekanan yang ringan ke arah atas. Lalu jangan lupa untuk tidak memutus garisnya. Jadi sama seperti latihan yang ke-8 tadi, kita harus melanjutkan garisnya sampai bertemu dengan ujung garis yang pertama. Dari bentuknya memang terlihat sangat mirip dengan latihan ke-8. Namun jangan tertukar ya, yang membedakan di sini adalah arah untuk memulai garisnya. Latihan yang ke-8 dan yang ke-9 ini juga harus kalian lakukan berulang-ulang sampai kalian terbiasa. Nah, latihan selanjutnya adalah latihan membuat huruf. Di video kali ini aku hanya akan memberikan 3 latihan huruf karena keterbatasan waktu. Kalau kalian mau aku bikin video tutorial tentang hand lettering yang membahas khusus untuk latihan huruf, silahkan komen di bawah ya. Kita mulai dari huruf P. Teknik membuat huruf P ini adalah perpaduan dari latihan 3 dengan latihan 7. Kalau kalian merasa membuat huruf P ini masih susah, kalian harus mengulang-ulang latihan 3 dan latihan 7 sampai tangan kalian benar-benar terbiasa. Kita lanjutkan dengan membuat huruf H. Membuat huruf H hampir sama dengan membuat huruf P. Namun yang membedakan adalah pada teknik pembuatan huruf H, dimulai dengan membuat garis tipis terlebih dahulu ke arah atas, lalu dilanjutkan menekankan Apple Pencil kalian ke arah bawah supaya mendapatkan garis yang lebih tebal, lalu tanpa memutus garisnya kita melakukan teknik pada latihan ketiga. Nah, cukup mudah kan huruf H? Kita lanjutkan dengan membuat huruf B. Huruf B ini sedikit lebih rumit. Di sini kita perlu memadukan antara teknik dalam pembuatan huruf P dan huruf H. Huruf B ini bisa dibilang cukup rumit karena ada 2 kali bentuk melingkar yang harus kita lakukan. Untuk memudahkan kalian membuat huruf B, kalian harus sering mengulang teknik pada latihan ke-8 dan ke-9. Nah, di antara ketiga huruf ini, menurut kalian mana nih huruf yang paling susah? Namun aku jamin kalian tidak akan menemukan kesulitan apabila kalian sering berlatih dan terbiasa.
Nah, itu tadi video tutorial aku mengenai bagaimana cara kalian bisa membuat hand lettering dengan aplikasi Procreate. Terima kasih sekali buat kalian yang sudah setia untuk menunggu video terbaru di channel aku. Terima kasih juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!